Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa yang keempat, tanggal 4 Ramadan 1445 Hijriah. Hari ini Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024. Mohon maaf, saya Abdul Basir dari Mulyoharjo, Pager Barang, Kabupaten Tegal akan mereview proyek terbesar pertama di Indonesia setelah merdeka, yaitu proyek Waduk Jajaban, yang dulu namanya bukan proyek tapi Biro Waduk Jajaban. Nah, ini kami awali dengan gambar peta tahun 1943. Nah, ini peta tahun 1943, peta Kecamatan Jatinegara. Karena Desa Urayan atau yang sekarang namanya Mulyoharjo dulunya adalah Desa Urayan, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Nah, ini peta tahun 1943 sudah direncanakan akan dibangunnya Waduk Jajaban, yaitu yang posisinya ada di dalam genangan Waduk Jajaban. Di situ ada 5 desa: Desa Urayan, Desa Winong, Desa Blabat, Desa Karangjati, Jatimulya, ya, dan Desa Penujah. Nah, ini hanya satu desa yang kecamatannya Jatinegara. Kalau yang lain kecamatannya Kedung Paneng. Kita mulai bahwa Waduk Jajaban adalah proyek terbesar pertama Indonesia 10 tahun setelah merdeka, yaitu dibangun pada tahun 1954. Bapak Ibu sekalian, ini kami akan memperlihatkan beberapa data-data tentang Jajaban, yaitu kami di sini ada data-data asli karena desa kami adalah asli dari ex-Jajaban. Bapak saya, ibu saya, termasuk kakak saya tertua yang lahiran tahun sebelum 55, itu berarti kelahiran dari Waduk Jajaban. Nah, sekilas kami ingin menceritakan tentang kronologi Waduk Jajaban yang merupakan proyek terbesar pertama di Indonesia. Lebih khusus adalah Desa Mulyoharjo yang dulunya Desa Urayan, yang bedol desa dari Waduk Jajaban. Nah, ini data-data yang ingin perlihatkan. Nah, ini peta yang tadi di awal kami sampaikan, peta tahun 1943, yaitu peta sebelum merdeka. Nah, ini peta perencanaan pada saat Waduk Jajaban dibangun. Ini peta Desa Urayan atau sekarang Mulyoharjo, ini lokasi pemindahannya. Nah, ini adalah merupakan peta untuk tempat pemindahan Desa Urayan. Itu seperti ini. Nah, ini terus data-datanya seperti ini. Nah, di sini juga ada surat tahun 77, yaitu Bupati R. Samino. Nah, ini surat dari Bupati R. Samino, ya, yang ditujukan kepada Camat Kedung Paneng, Koramil Kedung Paneng, dan juga Kapolsek Kedung Paneng, dan Kepala Desa Blabat, yaitu dalam rangka untuk pemindahan atau pengusiran paksa warga Desa Blabat.
Nah, ini suratnya yaitu tanggal 21 Februari tahun 1955. Nah, ini. Oh, tahun 1977 Bupati R. Samino. Kalau 55 pada saat dibangunnya Waduk Sajaban yaitu tahun 1954, 55 mulai pindah, 57 itu penyelesaian pemindahan, itu bupatinya bernama Bupati Projo Sumarto. Pada saat pindah mulai penempatan warga eks Sajaban di Pager Barang, yaitu bupati tahun 60-an, yaitu bupatinya adalah Supadi Hadi Kusumo. Itu setelah Projo Sumarto, saat itu bupatinya selanjutnya yaitu Bupati Supadi Hadi Kusumo. Nah, ini ini data-data asli ini. Ini data-data, mohon maaf kami harus pelan-pelan karena ini data asli tahun 50-an ini. Ini tahun 50-an. Ini ada data tentang pertemuan tentang pembentukan panitia penyelenggara pemindahan penduduk di sekitar daerah Waduk Sajaban. Ini pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1954. Nah, ini data-data asli tahun 54. Nah, terus di sini juga kami memiliki data-data tentang keluasan tanah, terus warga yang dipindahkan, terus bagaimana konsep. Ini ada konsepsi rencana biaya pemindahan penduduk Sajaban. Nah, ini tulisannya juga pakai tulisan ejaan lama ya. Ya, pakainya ejaan lama, bukan ejaan yang disempurnakan atau EYD atau ini masih ejaan Van Obusen, itu ejaan lama. Konsepsi rencana biaya pemindahan penduduk Sajaban. Nah, ini konsepnya seperti ini dulu. Berarti ada 1.830 jiwa Desa Jatimulya, Desa Rayan ada 1.347 jiwa, ya, sawahnya seluas 175 hektar, Rayan 129 hektar, Tegalan 254, terus pekarangan sekian, sawah untuk Semedo sekian, Jatiwangi sekian, sampai perencanaan luar biasa ini. Bapak Insinyur Soekarno, Bung Karno, presiden kita pertama, perencanaan pembuatan rumah. Itu dulu biaya membuat rumah, satu rumah itu Rp1.000. Nah, untuk biaya makan satu hari itu cuma Rp2. Nah, ini ada semua ini di sini, komplit semua. Nah, ini sudah dibuat konsep oleh beliau Pak Soekarno pada tanggal 9 Juli 1954. Nah, terus di sini ternyata ada kesulitan-kesulitan. Ini surat keterangan Kepala Jawatan Kehutanan, kalau sekarang berarti KPH ya, berarti Kantor Perhutani. Nah, ini surat notulen singkat rapat pertemuan Kepala Jawatan. Ini surat bahasanya karena tahun 50-an. Ini tanggal 2 September tahun 54. Nah, ini juga ada duplikat dari surat kabar yang saat itu biaya yang direncanakan oleh pemerintah pusat ternyata tidak semuanya sampai ke warga. Lah, dulu pun ada korupsi, yaitu masuk ke suatu surat kabar namanya Koran Daulat Rakyat. Ini Koran Daulat Rakyat nomor 15 hari Senin tanggal 13 Juni tahun 1955. Ini tahun ketiga. Nah, ini
yang berjudul beritanya saat itu Pusat Ingkari Janji. Rakyat Sajaban dianggap kambing-kambing, belum ada rumah berdiri di tempat penampungan. Penjabat pemerintah ada yang korup. Ini wartawannya oleh wartawan kita sendiri. Nah ini pada tanggal 16 Mei 1955 telah dimuat soal Sajaban ini. Nah ini ada beberapa termasuk para pejabat Pemda yang saat itu bupatinya adalah Projo Sumarto. Kemudian tanggal 5 Juli ada surat Gubernur Jawa Tengah yaitu tertanggal 5 Juli 1955 yaitu surat tentang rencana biaya pembinaan waduk Sajaban warga Sajaban yaitu Rp1.852.000 dan lain-lain. Nah ini konsep-konsepnya seperti ini memang sangat detail sekali. Nah ini dibuat oleh para konseptor zaman dulu ya, zaman Bung Karno. Ini tanggal 20 Agustus tahun 1955. Terus ini data berikutnya, ini saya harus pelan-pelan ini, mohon maaf ya saudara. Ini ada surat gubernur lagi Jawa Tengah tanggal 17 Desember. Nah ini udah sobek ini. Nah ini surat tahun 55. Nah terus ada yang lengket, kami tidak bisa paksakan untuk dipisah. Terus lagi dilanjutkan, ini surat turunan dari keputusan Gubernur Jawa Tengah yaitu surat pada tanggal 17 September 1957. Nanti di belakang akan kami sampaikan beberapa narasi cerita tentang kronologi pemindahan waduk Sajaban. Ini kami banyak surat-surat pada saat reformasi tahun 99 kita mengajukan tuntutan, gugatan, kita mengajukan permintaan peta. Ini surat-surat saat mulai tahun 99 sampai tahun 2002. Nah ini acara-acara persidangan, surat-surat pernyataan, daftar hadir pada tanggal 10 Oktober 1999. Nah ini permohonan surat izin penggarapan oleh Kepala Desa Mulyoharjo yang diajukan kepada Bupati saat itu. Nah ini surat dari ASN 1 ya pada tanggal 23 Oktober yaitu tentang rapat membahas tindak lanjut proses tanah eks Desa Urayan. Nah ini undangan rapat Komisi A kepada kami, yaitu ini Kepala Desa Mulyoharjo ya, ini dari Ketua DPRD saat itu Bapak Agus Irianto yang menindaklanjuti tentang pembentukan tim dan lain sebagainya. Nah ini surat dari Kepala Desa Mulyoharjo dengan judul menggugat atau menuntut kekurangan tanah pengganti eks Desa Urayan Sajaban yang sekarang Mulyoharjo. Surat nomor 001 WMUL.X WRY Romawi 11 99. Ini surat tahun 99 tanggal 10 November. Memang saat itu sengaja diajukan oleh para reformis yaitu Hari Pahlawan, yaitu 10 November tahun 1999. Nah ini sudah diajukan, terus ditindaklanjuti permohonan izin penggarapan oleh Pak Srianto, undangan rapat dari komisi, terus dibentuk tim, yang dibentuk tim dari Muspida dan lain-lain. Selanjutnya ini kalau kita bacakan semua ini tidak cukup waktu dalam 15 menit. Lah ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kami sengaja hari ini mengawali untuk bagaimana sejarah dibangunnya Waduk Sajaban. Lah ini masih berantakan ini Bapak Ibu sekalian. Ini data-data tentang kapan dibangunnya Waduk Sajaban dan apa urgensinya dan
dasarnya apa, terus tanah penggantinya itu ada di mana. Nah, ini kami memiliki beberapa data-data yang barangkali bisa membantu, dan apabila banyak kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, ini surat dari Bupati Ersamino. Bapak Ibu sekalian, kami selaku warga Desa Mulyaharjo, kami berharap ada masukan-masukan untuk bagaimana meluruskan sejarah tentang dibangunnya Waduk Jajaban. Ini kami punya data peta yang cukup banyak sekali nih. Ini peta yang sangat lumayan banyak, ya, ini masih banyak. Ini juga ini peta asli tahun 50-an. Nah, ini juga masih banyak. Nah, ini juga peta yang kami buat dengan topografi ini, planimeter. Ini kita benar-benar tahun 99 sudah melakukan kajian-kajian. Ini diantaranya adalah tentang data-data yang sudah ada sejak tahun 43 sebelum merdeka sampai 52, 54, bahkan sampai tahun 77, yaitu sejak Bupati Projo Sumarto, Bupati Ersamino, Bupati Supadi Tirtotomo, terus Projo Sumarto, terus Supadi, Ersamino, selanjutnya sampai Pak Winarto, Pak Sucipto, sampai Bupati kemarin Pak Sudiarto. Alhamdulillah pada saat Bupati Pak Sudiarto, kami warga Mulyaharjo bisa melakukan gugatan-gugatan secara rutin dengan data-data yang lengkap. Jadi inilah data-data dibangunnya Waduk Jajaban, dan di sini adalah peta asli sebelum dibangun Waduk Jajaban. Ada berapa desa di sini di tengah? Yaitu ada 5 desa. Di antaranya Desa Urayan, Desa Winong, Desa Jatimulya, Karangjati, Desa Penuja, dan Desa Blabat. Kami dari Mulyaharjo adalah merupakan salah satu desa di dalamnya yang dulu namanya Desa Urayan. Desa Urayan atau Rayan atau bahasa Arabnya Royan, ya, pintu surga. Alhamdulillah sekarang dengan nama Desa Mulyaharjo. Dipindahkan dari Waduk Jajaban karena desa kami, Desa Rayan atau Mulyaharjo, dulu di bawah pel 80 meter. Jadi desa kami ada di bawah rata-rata air 80 meter, berarti di bawah greenbed, di bawah sabuk hijau. Itulah Bapak Ibu sekalian, saudara yang kami hormati, ini awal kami membuka tentang data dibangunnya Waduk Jajaban, bahwa Waduk Jajaban adalah proyek pertama terbesar di Indonesia yang dibangun oleh Bung Karno 10 tahun setelah merdeka, yaitu tahun 1955. Sebelum bangun Senayan, Istora Senayan, sebelum bangun Monas, sebelum bangun Istiqlal, pertama kali dibangun di Indonesia adalah Waduk Jajaban yang merupakan waduk kebanggaan Kabupaten Tegal. Mari besok di acara pertemuan berikutnya, di review berikutnya, kami lanjutkan tentang bagaimana mulai dibangunnya Waduk Jajaban, untuk apa dibangunnya Waduk Jajaban, dan bagaimana proses pemindahan hingga sampai sekarang Jajaban menjadi waduk wisata yang ada di Kabupaten Tegal. Terima kasih. Saya mohon kritik, saran, dan juga masukan-masukannya, karena saya banyak kekurangan, banyak hal-hal yang kurang sempurna. Lebih layak lagi dan lebih baik lagi kami diberi komen-komen atau masukan informasi tentang data yang menyangkut Waduk Jajaban. Hubungi saya 0815 4235 5297 atau di 0823 2974 1929. Silakan subscribe, like, komen. Kami tunggu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.